Pernah nggak sih ngerasa kayak ada hantu gitu di rekening bank kalian? Gajian, tiba-tiba lenyap. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah misteri yang dialami jutaan orang. Kasus gaji yang lenyap. Coba deh, pernah nggak kalian ngeliatin saldo rekening terus mikir, duh ini duit kemana semua ya? Kita udah kerja keras, dapat gaji, tahu-tahu rekening udah kering kerontang aja. Kayak punya jadwal sendiri gitu buat kosong sebelum tanggal tua. Bikin frustrasi banget kan? Siklus dari gajian ke gajian ini rasanya umum banget. Kalau kalian ngerasain ini, tenang, kalian nggak sendirian. Yuk kita cari tahu bareng-bareng, kenapa sih ini bisa kejadian? Oke, kita mulai dari sini ya. Penting banget buat kita sadari, masalah tanggal tua ini tuh bukan cuma masalah personal kamu aja. Sama sekali bukan. Ini tuh fenomena yang, ya, jauh lebih besar dari itu. Kebanyakan orang mikirnya, itu kan masalahnya orang yang gajinya kecil. Jangan salah. Coba lihat data yang super mengejutkan dari Bankrate ini. Ternyata nih, dari orang-orang yang gajinya di atas $100.000 setahun, itu gede banget loh. 36%-nya itu masih hidup dari gajian ke gajian. Ini bukti telak, kalau masalahnya bukan cuma soal seberapa gede gaji kita. Nah, sekarang kita coba zoom out ya, lihat gambaran besarnya. Rasa deg-degan pas akhir bulan itu ternyata bukan cuma di lingkungan kita aja, tapi ini realita global. Dan angka-angkanya jujur bikin kaget. Coba bayangin nih deh, menurut riset global dari Anna Maria Lusardi, cuma 33% orang dewasa di dunia ini yang melek finansial. Cuma sepertiga. Artinya apa? 2 dari 3 orang yang kita temui mungkin nggak bener-bener paham konsep dasar soal duit. Dan kalau kita ubah ke jumlah orang, angkanya jadi 3,5 miliar. Sebanyak itu orang dewasa di dunia yang nggak punya pemahaman dasar soal keuangan. Ya pantes aja ngatur duit jadi tantangan super besar buat banyak orang. Dan ini nih dampak paling konkretnya. Menurut Federal Reserve, banyak banget orang dewasa yang kalau tiba-tiba ada kebutuhan darurat, katakanlah $400, sekitar 6 jutaan rupiah, mereka nggak bisa langsung bayar, harus ngutang dulu atau jual barang. Ini nunjukin betapa rentannya kondisi finansial kita semua. Oke, jadi kalau gaji gede itu bukan jaminan, terus siapa dong biang keroknya? Nah, jawabannya itu bukan ada di slip gaji kita, tapi ada di dalam kepala kita, di kebiasaan dan psikologi kita. Penjahat nomor 1, inflasi gaya hidup. Pernah ngerasain nggak? Dapat kenaikan gaji, hore, tapi bukannya tabungan yang nambah, malah cicilan baru yang nongol. Pengeluaran buat nongkrong, buat jajan, tiba-tiba bengkak. Nah itu dia, gaji naik, gaya hidup ikut naik, dan akhirnya kita nggak kemana-mana, stuck di situ-situ aja. Terus ada penjahat nomor 2, namanya bias masa kini. Ini soal cara kerja otak kita. Otak kita itu pada dasarnya lebih suka hadiah yang bisa didapat sekarang juga. Makanya nikmatnya ngopi mahal hari ini tuh rasanya jauh lebih nyata daripada bayangan dana pensiun 20 tahun lagi. Nah, bias inilah yang sering banget ngegagalin niat baik kita buat nabung. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah kenalan sama penjahatnya. Cukup suram ya, tapi tenang, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Ada sebuah rahasia yang sebenarnya simpel, tapi luar biasa kuat tentang gimana cara membangun kekayaan yang sejati. Kutipan dari buku legendaris The Millionaire Next Door ini bener-bener ngena banget. Dibilang, orang kaya beneran itu kebanyakan nggak tinggal di Beverly Hills. Kekayaan itu bukan soal pamer. Poin utamanya di sini nih. Kekayaan itu apa yang kamu kumpulkan, bukan apa yang kamu habiskan. Ini mindset yang harus diubah total. Nah, ini dia perbedaannya, jelas banget. Di satu sisi, ada apa yang kita kira kekayaan itu. Mobil mentereng, rumah gede, kelihatan dari luar. Tapi di sisi lain, ini kenyataannya. Kekayaan itu dibangun dari kebiasaan-kebiasaan yang justru nggak kelihatan. Kayak bikin anggaran, nabung rutin, dan hidup nggak berlebihan. Itu kuncinya. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting, bagian aksinya. Langkah-langkah yang bisa langsung kalian coba. Kita bakal pecah jadi 3 langkah simpel buat ngambil alih lagi kendali atas keuangan kita. Siap, ini dia rencananya. Nomor 1, lacak duitmu. Kamu harus tahu persis tiap rupiah itu larinya kemana. Gak boleh ada yang misterius. Nomor 2, dan ini kuncinya, bayar diri sendiri dulu. Begitu gajian masuk langsung potong 10-20%. Masukin ke tabungan sebelum bayar apa-apa. Anggap ini tagihan paling penting. Dan yang ketiga, latih otot pembeda antara kebutuhan dan keinginan. Tiap mau beli sesuatu, berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri, ini gua beneran butuh atau cuma pengen aja? Jadi, sekarang bolanya ada di tangan kalian. Tahu masalahnya, tahu penyebabnya, tahu solusinya, itu semua percuma kalau nggak ada tindakan. Nggak akan ada yang berubah.
Jadi setelah pembahasan ini semua, pertanyaannya cuma satu, dan ini yang paling penting. Apa satu langkah paling kecil yang bakal kamu ambil hari ini juga buat mulai nulis ulang cerita keuanganmu?